Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, siswa-siswi SMA Negeri 2 Pemalang, kelas 11 online, PPKN kembali hadir. Kali ini saya akan melanjutkan bab 1, membahas sub pokok yang kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Apakah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia menjamin keberadaan hak dan kewajiban asasi manusia? Pancasila selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam sila-sila Pancasila tercermin adanya penghargaan yang sangat tinggi terhadap hak dan kewajiban asasi manusia. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan dan menegaskan bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kedudukan manusia. Pancasila menjamin keberadaan hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai asli, bukan tiruan, yaitu nilai-nilai yang berasal dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai dasar bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai-nilai dasar tidak berubah dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Berikut hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. A. Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. C. Persatuan Indonesia mencerminkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ditunjukkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah tanpa tekanan, paksaan, maupun intervensi. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yang menjabarkan lebih lanjut tentang nilai dasar tersebut. Karena terkait oleh waktu, keadaan, atau tempat, nilai membutuhkan perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dengan adanya perubahan, diharapkan nilai dasar ini tetap relevan dengan masalah-masalah yang tengah dihadapi masyarakat. Nilai instrumental bersifat lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila.
Berikut peraturan perundang-undangan yang menjamin hak dan kewajiban asasi manusia. A. Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 berisi hak dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 berisi hak dalam bidang politik. 3. Pasal 28A sampai pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 berisi jaminan mengenai hak asasi manusia antara lain sebagai berikut. A. Hak untuk hidup. B. Hak untuk berkeluarga. C. Hak untuk mengembangkan diri. D. Hak keadilan. E. Hak kemerdekaan. F. Hak berkomunikasi. G. Hak keamanan. H. Hak kesejahteraan. I. Hak perlindungan. J. Kewajiban asasi. 4. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 berisi hak dalam bidang agama. 5. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 berisi hak dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. 6. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 berisi hak dalam bidang pendidikan. 7. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 berisi hak dalam bidang kebudayaan. 8. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berisi hak dalam bidang ekonomi. 9. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 berisi hak untuk mendapatkan kesejahteraan bagi kaum fakir miskin dan anak-anak terlantar. B. TAP MPR nomor 17/1998 tentang hak asasi manusia. C. Ketentuan dalam undang-undang organik yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. 2. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebagai berikut. A. Hak untuk hidup. B. Hak untuk berkeluarga. C. Hak untuk mengembangkan diri. D. Hak untuk memperoleh keadilan. E. Hak atas kebebasan pribadi. F. Hak atas rasa aman. G. Hak atas kesejahteraan. H. Hak turut serta dalam pemerintahan. I. Hak wanita. C. Hak anak. 3. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. 4. Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. 5. Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang Konvena Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. D.
ketentuan dalam Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam peraturan pemerintah yaitu sebagai berikut. 1. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 2. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. F. Ketentuan dalam keputusan Presiden yaitu sebagai berikut. Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2. Kepres nomor 83 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. 3. Kepres nomor 31 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. 4. Kepres nomor 96 tahun 2001 tentang perubahan Kepres nomor 53 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 5. Kepres nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004 sampai 2009. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan penjabaran dari nilai instrumen dalam situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu. Nilai praksis terdapat pada wujud penerapan nilai-nilai Pancasila itu. Nilai praksis terkandung dalam kenyataan sehari-hari, yaitu cara kita melaksanakan nilai Pancasila dalam praktik hidup sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Berikut sikap positif yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. A. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. 1. Saling menghormati dan bekerjasama antar umat beragama. 2. Saling menghormati kebebasan beribadah. 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. 2. Saling menyayangi antar sesama manusia. 3. Tenggang rasa terhadap orang lain. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 6. Membela kebenaran dan keadilan. C. Persatuan Indonesia sebagai berikut. 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. 2.
rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai berikut. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. 3. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. 4. Mempertanggungjawabkan keputusan bersama secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai berikut. 1. Menghormati hak-hak orang lain. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Suka membantu orang lain. 4. Menghargai hasil karya orang lain. 5. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Mudah-mudahan penjelasan lewat video ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi. Kemudian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.